Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marlita Putri dengan NIM 0805 1182 22754 dari angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai eh, cara melakukan analisis menggunakan software Linggo untuk memenuhi UAS praktikum ANSIS tahun 2025. Di sini ada contoh soal kasus nomor 4, di mana ada perusahaan furniture di Jakarta yang memiliki 3 gudang di Palembang, Surabaya, dan di Bali. Nah, masing-masing gudang itu sendiri nantinya akan melakukan distribusi ke 3 daerah, yaitu di Lampung, Malang, dan juga Banyuwangi. Untuk gudang furniture itu sendiri memiliki kapasitas yang berbeda. Gudang di Palembang itu sebesar 35.000 ton, gudang di Surabaya sebesar 27.500 ton, dan gudang furniture di Bali punya kapasitas sebesar 41.250 ton. Lanjut, untuk permintaan atau demand dari masing-masing daerah distributor itu sendiri berbeda-beda. Dari Lampung itu sebesar 33.700 ton permintaannya, kemudian Malang sebesar 25.110 ton permintaannya, dan di Banyuwangi sebesar 40.230 ton. Nah, jadi yang kita ketahui dari daerah satu ke daerah lain itu punya jarak yang berbeda-beda. Contohnya itu dari jarak dari Palembang ke distributor Lampung. Itu jarak sebesar 232 km. Begitu pula dengan gudang furniture 2 ke daerah distribusi 123 dan gudang furniture 3 ke daerah distribusi 123. Itu berbeda-beda jaraknya. Namun untuk biaya pengirimannya itu di sini ditetapkan dengan harga yang sama, yaitu 53.300. Nah, 53.300 ini dihitung untuk per 1 kilometer. Jadi di sini lanjut kita langsung ke pengolahannya. Namun sebelum ke pengolahan, di sini saya akan siapkan terlebih dahulu tabel supaya nanti mudah untuk melakukan pengolahan data di Linggonya. Jadi di sini saya siapkan tabel untuk memisahkan data-data yang ada di soal kasus ini, biar mudah dihitungnya. Jadi sini pertama dimasukkan dulu kota, kemudian di bawah kota ini kita masukkan Palembang sebagai gudang furniture 1. Kemudian Surabaya sebagai gudang furniture 2, dan Bali sebagai gudang furniture ke-3. Selanjutnya di sini kita masukkan daerah distribusi 1, daerah distribusi 2, dan daerah distribusi ke-3. Daerah distribusi ke-1 berdasarkan soal ini eh, adalah Lampung, Malang, dan Banyuwangi. Lampung di 1 kodenya, lanjut Malang di 2, dan Banyuwangi sebagai daerah distribusi ke-3. Di sini kita langsung masukkan saja eh, jarak pengiriman dari gudang furniture, masing-masing gudang furniture ke daerah distribusi. Misalnya nih, dari gudang furniture 1 ke Palembang ke Lampung itu jaraknya sebesar 232 km. Kemudian dari Palembang ke Malang. Palembang ke Malang itu 1373 km. 373 km. Lanjut dari Palembang ke Banyuwangi jaraknya sebesar 1581 km. Nah, lakukan hal yang sama untuk gudang furniture 2 ke daerah distribusi 1, 2, 3 dan gudang furniture 3 ke daerah distribusi 1, 2, dan 3 berdasarkan contoh soal yang sudah diberikan. Sini saya skip terlebih dahulu. Baik, ini sudah saya masukkan semua jarak dari masing-masing gudang furniture ke daerah distribusi. Nah, selanjutnya sini kita pindahkan terlebih dahulu atau kita ketahui terlebih dahulu biaya pengirimannya. Tadi kan sudah tahu untuk biaya pengiriman eh, itu sama, yaitu besar 53.300. Nah, biaya ini dihitung untuk per 1 kilometer.
Jadi untuk kita ketahui total biaya pengiriman dari masing-masing gudang furniture ke daerah distribusi ini, kita hitung dengan cara menjumlahkan atau mengkalikan jarak ini dengan biaya pengirimannya. Jadi, misalnya nih, total biaya pengiriman dari gudang furniture Palembang ke daerah distribusi Lampung. Berarti 232 kilometer dikalikan dengan 53.300. Maka hasilnya adalah eh, sebesar 12.365.000. Nah, begitu pula eh, kita hitung jarak dari masing-masing daerah distribusi ke gudang furniturnya. Sini saya skip biar cepat. Baik, di sini lanjut kita. Sini sudah saya hitung biaya pengiriman atau total biaya pengiriman dari masing-masing gudang furniture ke daerah distributor 1, 2, dan 3. Untuk Palembang ke Lampung itu totalnya itu sebesar 12.365.600, untuk Palembang ke Malang sebesar 73.180.900, untuk Palembang ke Banyuwangi sebesar 84.267.300, untuk gudang furniture 2 atau dari Surabaya ke Lampung itu sebesar 61 juta 81.800. Kemudian untuk gudang furniture 2 Surabaya ke Malang sebesar 5.063.500, dari Surabaya ke Banyuwangi sebesar 16.149.900, dari gudang furniture 3 atau dari Bali ke Lampung sebesar 81.655.600. Kemudian untuk gudang furniture 3 atau Bali ke Malang sebesar 22.812.400. Kemudian untuk Bali ke Banyuwangi sebesar 7.302.100 rupiah. Nah, ini adalah total biaya pengiriman yang harus dikeluarkan satu satu kali perjalanan dari gudang distribusi ke daerah, dari gudang furniture ke daerah distribusi yang sudah disebutkan. Kemudian kita lanjutkan di sini, kita buat demand atau permintaan. Nah, dari mana kita dapatkan nilai demand itu? Dari sini. Dari masing-masing distributor, yaitu di Lampung, demand atau permintaannya itu sebanyak 33.700 ton. Jadi kita masukin. Kemudian eh, dari daerah Malang sebesar 25.110 ton permintaannya sebanyak itu. Kemudian dari Banyuwangi sebesar 40.230 ton. Langsung saja kita masukkan sini. Terus selanjutnya di kolom paling kanan ujung kita masukkan kapasitas. Nah, kapasitas dari masing-masing gudang tadi kan berbeda-beda. Kapasitas dari gudang di Palembang itu sebesar 35.000 ton. Ini 25.000 ton. Dari gudang furniture 2 untuk Surabaya sebesar 27.500 ton. 27.500 ton. Dan gudang furniture ketiga itu sebesar 41.250 ton. 250 ton. Nah, jadi di sini kita ketahui permintaan dari masing-masing daerah distribusi sudah kita dapatkan nilainya. Kemudian untuk kapasitas dari masing-masing gudang furniture itu sudah kita dapatkan juga nilainya, dan biaya pengiriman untuk perjalanan dari gudang furniture ke masing-masing daerah distribusi juga sudah kita dapatkan nilainya. Di sini kita lanjut pengolahan di software Linggo-nya. Nah, jadi Linggo ini merupakan perangkat lunak atau software di mana biasa kita melakukan analisis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di sini langsung saja kita masukkan data kita
Kita klik dulu model, lalu titik 2, lanjut enter, kemudian tanda seru kita tulis perusahaan furniture, garis titik koma, kita enter set, lalu kita klik gudang, garis miring, spasi G1, G2, spasi lagi, G2, spasi lagi, G3, kemudian garing, spasi titik 2, kapasitas. Lagi enter, kapasitas titik koma, enter, lanjut distributor, ke daerah D1, spasi D2, spasi D3, langsung garis miring, spasi titik 2, permintaan. Nah, kemudian diakhiri perintahnya dengan titik koma. Enter. Kemudian rutenya atau routes itu spasi dalam kurung gudang, distributor, tutup kurung, spasi titik 2, cost atau biayanya, koma, volume. Kemudian titik koma lagi, kita buat and set. Lanjut, tanda perintah baru, fungsi, tujuan, titik koma, lanjut lagi, kita buat min sama dengan add sum, kemudian rutenya atau routes, titik 2, biaya, ini tanpa spasi, dikali dengan volume. Tutup kurung, kemudian kita akhiri perintahnya dengan titik koma. Kita enter lagi, perintah baru, pembatas, demand, atau permintaan, kemudian titik koma, lanjut, add for, distributor, dalam kurung J, kemudian add lagi, sum, distributor, dalam kurung J tadi, kemudian adalah volume, kurung lagi I, J, itu kurung, lebih kecil atau sama dengan demand, J, itu kurung 2 kali, sama titik koma, lanjut,
Kita buat pembatas lagi. Pembatas. Supply. Titik koma. Enter. Add for lagi. Dalam kurung gudang. I. Tutup kurung 2 kali. Titik 2. Lanjut ke add sum. Sum distributor J. Titik 2. Volume. Volume I dan J, koma, tutup kurung lagi 2 kali, lebih kecil atau sama dengan kapasitas I. Kita perintah dengan titik koma, kemudian perintah lagi data, titik koma, enter, data, titik 2, kapasitas, sama dengan, kita masukin kapasitas yang tadi. Sini ada 35.000 ton, ada 27.500 ton, dan 41.250 ton. Kita ketik langsung 35.000. Kemudian ada 27.500 dan 41.250 ton. Kita enter. Sebelumnya kita titik koma dulu, baru kita enter. Lanjut juga ke demand nanti permintaannya. Masukkan sama dengan permintaannya tadi ada 33.700 ton, 33.700 spasi 25.110 pasti 40.230 ton. Lanjut untuk cost. Nah, cost ini dimasukkan dari biaya yang ini, yang sudah kita hitung tadi, total biaya pengiriman tadi. Masukkan semuanya ke bahasa pemrograman atau codingan yang kita lagi buat. Misalnya itu 123.12.165.600 dan seterusnya. Nanti baru yang terakhir kita buat end data untuk mengakhiri codingan atau perintah yang sedang kita buat ini. Nah, baik, lanjut. Ini sudah saya masukkan cost atau biaya pengiriman total yang sudah kita buat, sudah kita hitung tadi. Kemudian selanjutnya sudah dimasukkan semua codingannya ke dalam model. Lanjut kita klik yang ini solve. Nah, kita close dulu yang ini. Nanti sini akan muncul hasil dari analisis yang kita buat. Di sini hasilnya tuh ketahuan kalau objective value atau nilai objektif atau nilai tujuannya itu sebesar 0,837 sekian. Itu kalau kita bulatkan menjadi desimal itu nilainya sebesar 83 juta 837 triliun totalnya. Ini karena dikali 10 pangkat 12. Kemudian di sini juga diketahui kalau hasil dari permodelan kita ini merupakan model kelas LP atau linear programming. Nah, di sini juga diketahui bahwa ada sebanyak 9 variabel yang kita gunakan, kemudian ada 7 constraint atau syarat yang kita buat.
Nah, di sini juga kita lihat kalau variabel cos 3, maksud saya biaya dari gudang furniture 2 ke daerah distribusi 2 itu sebesar ini, dan biaya eh, pengiriman untuk gudang distribusi 2 ke daerah distribusi lain itu di sini, ditampilkan di sini. Untuk volume dari gudang masing-masing gudang ke daerah distribusi itu ditampilkan di sini. Untuk kapasitas gudang ditampilkan di sini. Untuk permintaan juga ada di sini. Jadi semua hasil analisis kita ditampilkan di sini. Nah, untuk mengetahui kenapa kita melakukan analisis linear programming pada kasus ini, dikarenakan tujuannya adalah untuk menentukan kombinasi atau keputusan pendistribusian terbaik atau yang paling optimal agar biaya yang kita keluarkan itu minimum atau sedikit, tapi menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi juga tetap memperhatikan syarat-syarat atau batasan dari constraint yang ada. Menurut saya juga eh, kenapa sering terjadi error pada saat melakukan eh, pemrograman di Linggo karena ada salah penginputan. Misalnya itu contohnya ketika menuliskan perintah. Akhirnya itu salah karena harusnya kita menggunakan titik koma, tapi yang kita buat itu adalah titik dua. Nah, itu bisa menyebabkan error pada codingan yang kita buat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kurang dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.